Berarti sebenarnya kami, misalkan saya selaku konsumen, saya berhak dong menanyakan timbangan Anda sudah diterapkan. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh konsumen itu harus sama dengan setiap liter air atau setiap barang yang diterima oleh konsumen. Ini sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam meteorologi. Salam. Terima kasih kawan. Hari ini kita di pagi yang cerah ini juga kita diskusi, kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol ringan terkait dengan metodologi legal. Sebenarnya apa sih metodologi legal, kegunaan bagi masyarakat seperti apa, dan nanti kalau kita bisa sharing-sharing ini, kita informasinya kita bisa masuk ke kantornya yang mana, mungkin ada kontak person atau apa yang lain juga. Hari ini kita beruntung, kita hari ini dapat bertemu dengan salah satu senior kami yang ada di legal. Dia ini ibarat perpustakaan berjalan. Selamat pagi Pak. Pak Tejo. Mohon izin, kita langsung pada intinya nih Pak Tejo. Pertama juga masyarakat kita ini banyak yang masih awam terkait dengan metodologi legal. Ya, seperti apa metodologi legal ini, sehingga di edisi kita kali ini kita akan coba sedikit mengenalkan metodologi legal pada masyarakat. Tapi sebelumnya ini saya nanya dulu. Sehat Pak Tejo. Sampai lupa kita itu. Ini juga kita sampaikan juga, beliau ini memang lama juga memang terkait dengan metode legal. Saya kira sudah ahli sudah. Core of the core. Terima kasih. Terima kasih Pak Tejo. Jadi sebenarnya metodologi legal itu adalah metodologi yang mengedepankan soal ukur-mengukur. Siap. Dari kata metodologi sendiri itu adalah ukuran. Jadi segala sesuatu yang kita tangani ini terkait dengan ukuran panjang, ukuran dari takaran, seberapa takaran itu, seberapa panjangnya, seberapa beratnya, dan termasuk itu semua adalah metodologi. Siap. Mohon izin loh Pak, mungkin kita sedikit awam juga nih. Kalau dengan Pak Tejo tadi bilang terkait dengan hal-hal terkait dengan timbangan atau istilahnya itu takar timbang dan perlengkapannya, kira-kira secara awam bagi kami di masyarakat ini kegiatannya seperti apa Pak Tejo? Jadi karena metodologi ini mengelola semua satuan-satuan ukuran, sehingga metode pengukurannya bagaimana, sehingga kita mengedepankan untuk mengamankan dalam arti konsumen. Jadi konsumen ini aman dalam bertransaksi, produsen juga tidak dirugikan dalam bertransaksi. Siap. Jadi pengamanan konsumen dan produsen ini lebih kita kedepankan. Jadi teknologi tentunya lebih ke arah itu. Jadi perlindungan konsumennya. Jadi kalau memang ada timbangan UTP yang sangat salah atau mungkin kurang benar, masih bermasalah di TTP-nya atau di timbangannya, ini yang perlu kita uji apakah layak atau tidak untuk digunakan dalam sistem perdagangan. Siap. Jadi ada dua hal mungkin mohon izin yang bisa kami tangkap tadi. Jadi metodologi legal ini tugas utamanya adalah untuk melindungi konsumen. Yang pertama, yang kedua juga sebenarnya juga melindungi produsen, jangan sampai dirugikan juga. Siap. Sehingga yang tadi Pak Tejo sering bilang ke kami bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh konsumen itu harus sama dengan setiap liter air atau setiap barang yang diterima oleh konsumen. Ini sangat mulia sekali Pak Tejo. Sebenarnya gini, kita sering melihat di
mungkin di wilayah di lapangan itu ada seperti tanda-tanda khusus bahwa apa ada tanda-tanda khusus apa tidak Pak Tejo bahwa unit timbangan itu telah sah untuk melakukan transaksi atau tidak, itu ada kira-kira tanda khusus betul? Ada. Jadi setiap timbangan, baik itu timbangan elektronik, timbangan meja yang biasa di pasar-pasar, itu setiap dilakukan tera ulang, istilah masyarakat yang terkenal sekarang adalah KIR, itu ada tanda-tanda khususnya memang. Jadi yang sudah kita laksanakan tera ulang itu pertama adalah CTC, cap tanda tera. Cap tanda tera itu adalah sebuah angka Romawi tertera pada tahun berjalan. Kalau katakanlah tahun ini tahun 2003, berarti pasti ada cap 2003 di sana. 2003 betul tidak sih? 2023 jadi itu ada cap stempelnya yang kita ketok pada logam tertentu di tempat-tempat tertentu pada timbangan. Jadi kemudian untuk timbangan elektronik biasanya pada tempat segel yang memungkinkan warga atau pemilik untuk setting ulang, itu kita segel, kita kasih segel 2023 juga ada, plus semua itu kita beri stiker bahwa UTTP itu sudah kita relawan pada tahun berjalan sesuai dengan lain. Siap, berarti Morijin ada masa berlaku tidak untuk yang misalkan ini telah kita tera, UTTP yang kita tera, ada masa berlakunya tidak? Siap, ada. Jadi UTTP ini untuk timbangan-timbangan yang dipakai pada masyarakat di pasar dan sebagainya itu masa berlakunya adalah 1 tahun. 1 tahun. Termasuk SPBU. Ya, SPBU, Pertasok, Indomobil itu masa berlakunya 1 tahun. Ada lagi yang kalau untuk sebenarnya KWH meter PLN itu 10 tahun. Kemudian PDAM itu juga ada masa berlakunya juga. Jadi alat ukur yang dipakai untuk transaksi menentukan jumlah volume yang diserahkan itu sebenarnya adalah wajib untuk tidak ulang. Ya, jadi kalau KWH meter dan PDAM meter air itu biasanya pabrikan yang melakukan tera ulang. Karena di Lumajang instalasi untuk pengujian alat tersebut belum siap. Mohon Bapak, tadi Bapak menghentikan bahwa untuk masa berlaku KRA ini adalah satu tahun Bapak. Berarti sebenarnya kami, misalkan saya selaku konsumen, saya berhak dong menanyakan timbangan Anda sudah ditera belum? Punya hak seperti itu betul Pak Tejo? Ya, punya hak sih. Jadi konsumen ketika melakukan transaksi jual beli sebenarnya berhak. Sudah ditera belum? Ini sebenarnya sebuah jaminan dari kami juga bahwa ketika sudah diuji, sudah ditera, sudah dikir itu berarti jaminannya adalah UTTP itu sudah sesuai dengan standar. Karena standar kami adalah sebuah peralatan standar yang setiap tahun juga kami verifikasi ke Direktorat Metrologi, dalam hal ini bagian standar metrologi legal yang ada di Jogja. Jadi ketelusuran bahwa standar kami ini sudah sesuai secara nasional dan ini kami pakai untuk menguji agar UTTP di mana yang ada di masyarakat itu standar juga sesuai dengan ketelusurannya nasional. Jadi alat yang kita pakai untuk melakukan tera itu juga ditera juga, siap, secara diverifikasi istilahnya, diverifikasi secara periodik selama 1 tahun juga. Oh siap, sehingga dapat diyakinkan bahwa secara standar yang kita pakai ini standar yang dipakai adalah standar standar yang tertelusur secara nasional. Siap. Bapak mohon izin,
sekarang kita bicara tentang pengawasan. Terkait dengan pengawasan, kita bicara timbangan gitu aja Pak ya, lebih gampang ya. Timbang, takar, ukur dan penangkapannya. Misalkan di timbangan ini siapa yang mengawasi? Oh, ini timbangan Anda belum ditera loh. Ini timbangan Anda seharusnya tidak bisa digunakan untuk bertransaksi loh. Itu siapa Pak? Ya, jadi di dalam kegiatan metodologi legal ini selain pelayanan terhadap uang timbangan itu ada tim juga, yaitu tim pengawasan. Nah, tim pengawasan metodologi legal ini mempunyai tugas mengawasi utamanya timbangan-timbangan UTTP yang dipakai untuk bertransaksi secara massal, seperti misalnya SPBU. Ya, SPBU itu juga termasuk dalam lingkup pengawasan metodologi legal Lumajang. Kemudian SPBE, LPG. Iya, LPG. Jadi itu termasuk dalam lingkup pengawasan. Kemudian barang dalam keadaan terbungkus. Dalam keadaan terbungkus ini seperti misalnya katakanlah UMKM punya produk keripik pisang katakanlah. Nah, berapa netonya, berapa butuhnya, ini termasuk dalam sebenarnya dalam wilayah pengawasan metodologi legal, karena bungkus itu sebenarnya tidak termasuk di dalam volume atau yang kita perdagangkan, sehingga jumlah yang barang yang diperjualbelikan sebenarnya adalah isinya, bukan bungkusnya. Oh sudah Pak, ini sangat menarik ya. Kalau memang sudah ada pengawasan, kira-kira sampai sejauh mana kewenangan dari pengawas itu sendiri dalam melakukan pengawasan? Mungkin apa sampai mau izin sampai mengambil ya alat yang tidak ditera atau gimana Pak? Jadi kewenangan pengawasan sebenarnya adalah menjatuhi sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81. Siap. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 ini di sana ada sanksi-sanksi yang terkait dengan penyalahgunaan timbangan. Oh siap. Nah, di dalamnya adalah termasuk timbangan yang tidak dipergunakan, rusak atau apa, itu sebenarnya tidak boleh kita taruh di depan, ditunjukkan bahwa ada timbangan di sana, sebenarnya tidak boleh, itu harus disimpan. Terkait dengan sanksi tadi, di Lumajang masih karena belum tersedianya SDM PPNS, jadi kami masih melakukan pembinaan terkait dengan kurang tepatnya ukuran, takaran atau timbangan yang ada di masyarakat. Jadi kami masih terus melakukan pembinaan. Ya, kami ketika di masyarakat itu ada penyalahgunaan yang secara tidak sengaja, masyarakat belum tahu bahwa timbangan itu boleh dipakai atau enggak, mungkin tidak sesuainya takaran, ukuran atau timbangan, kita secara persuasif melakukan pembinaan bahwa ukurannya atau timbangannya ini kurang sesuai, mohon diperbaiki sesuai dengan standar yang ada. Terima kasih Pak Tejo. Jadi memang saya kira juga proses pengawasan ini harus selalu disampaikan, sehingga karena pada hakikatnya pengawasan ini sendiri juga dua hal tadi itu kita menjamin bahwa dari pihak penjual tidak dirugikan dan juga dari pihak konsumen juga tidak dirugikan, dalam artian apa yang dikeluarkan nominal itu sama dengan yang diterima dari barang yang telah kita beli, seperti itu ya. Saya tertarik ini Pak Tejo, tadi jenengan, tapi ini
kita belum tahu ya masalah PPNS. Apakah memang ada kelihatannya ini mungkin ranahnya di dinas lain ya terkait dengan PPNS. Saya kira kalau di maksud Pak Tejo tadi di dinas perindak ini tidak ada yang berkualifikasi PPNS seperti itu. Ya. Tapi kalau mungkin di dinas lain ada, kita datanya juga belum tahu. Cuma kalau yang ada di meteorologi legal ini tidak ada yang berkualifikasi sebagai PPNS untuk khusus PPNS yang meteorologi ya. Nah, gitu ya. Yang dimaksud adalah khusus PNS ke meteorologi. Saya kira sangat menarik ini, tapi karena kita juga dibatasi terkait dengan sesi per sesi untuk kegiatan bincang santai podcast kita pada edisi pertama ini Pak Tejo. Iya. Saya kira cukup mungkin. Nah ini Pak, masyarakat kalau memang mau sharing diskusi lagi kita bisa menghubungi mana kantor kita juga. Iya. Jadi kami ada di Jalan Kerinci nomor 2 Karangsari. Jadi kalau dari Polres itu ada di sebelah barat kantor pengadilan negeri. Oh siap ya. Jadi di kantor pengadilan negeri itu nanti ke arah barat di sana Jalan Kerinci nomor 2. Kemudian bisa menghubungi juga line kami di 0812 5757 5154. Jadi hotline kami sehingga semoga bisa direspon secara cepat untuk permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan UTTP, timbangan, takaran dan sebagainya. Siap Bapak. Terima kasih Pak Tejo dengan bincang-bincang santai yang insya Allah sangat bermanfaat pada siang hari ini. Kawan, saya kira seperti itu. Sobat Meteorologi dan salam meteorologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.